Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu tentang memahami isi teks eksposisi sederhana. Nah, anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi sederhana? Atau ada yang sudah pernah, bahkan sering membaca teks eksposisi? Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu teks eksposisi, ciri-cirinya, serta langkah menyusunnya. Sekarang, mari kita simak terlebih dahulu contoh teks eksposisi yang berjudul Memelihara Ikan. Teks eksposisi yang berjudul Memelihara Ikan. Ikan merupakan salah satu binatang yang biasa dipelihara oleh manusia. Ikan sangat beragam, mulai dari warna, jenis, juga harganya. Dengan memelihara ikan akan memberikan ketenangan, kesegaran bagi pemiliknya, begitu juga orang melihatnya. Dalam memelihara ikan kita harus berhati-hati. Karena jika perawatannya tidak sesuai, maka ikan air tawar, jenis dan warna ikan air laut juga lebih beragam. Untuk memelihara ikan, hal pertama yang harus disiapkan yaitu akuarium. Akuarium harus ditata seindah mungkin dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan begitu, ikan-ikan akan merasa betah. Setelah akuarium diisi dengan air, selanjutnya ikan dimasukkan ke akuarium tersebut. Dalam memilih ikan, sebaiknya yang masih segar dan kondisinya baik tanpa ada cacat ataupun goresan. Dalam memberi makan ikan harus teratur, jangan terlalu banyak karena akan membuat air keruh, oleh dan ikan akan mati. Memberi makan ikan sebaiknya dilakukan 3 atau sampai 4 kali sehari. Pilihlah makanan ikan yang sesuai dan bergizi. Air untuk ikan air tawar makin lama makin keruh, oleh karena itu harus diganti minimal sekali dalam seminggu. Ketika mengganti air akuarium, ikan-ikan harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam ember yang berisi air bersih. Hati-hati dalam memilih jenis ikan, jangan sampai ikan yang besar disatukan dengan ikan kecil. Bisa-bisa ikan besar tersebut memangsa ikan kecil. Akuarium juga dapat diletakkan di ruang tamu. Hal ini dapat memberikan nilai tambah yaitu membuat asri suasana dan juga memberikan kesegaran bagi orang yang melihatnya. Kesegaran yang diberikan oleh pemandangan di akuarium dapat membuat orang yang stres menjadi bugar dan bersemangat kembali. Tak heranlah banyak orang yang mempunyai hobi memelihara ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, kita sudah simak teksnya. Kita sudah mempunyai gambaran tentang pengertian teks eksposisi, dan teks eksposisi merupakan pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan singkat, akurat, dan padat. Nah, kira-kira apa ya tujuan penyusunan teks eksposisi? Tujuannya adalah untuk menguraikan, mengupas, menerangkan sesuatu yang akan menambah pengetahuan atau wawasan pembaca. Sekarang, kita bahas mengenai ciri-ciri karangan eksposisi. 1. Berupa tulisan yang memberikan pengertian, pengetahuan. Menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Bersifat netral, tidak memihak, dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca.
adanya langkah, metode atau cara yang digunakan dalam proses yang sedang dibahas, berusaha menjelaskan tentang sesuatu, non-fiksi atau ilmiah. Kemudian berdasarkan fakta dan tidak bermaksud mempengaruhi. Dari ciri-ciri karangan eksposisi di atas, kita sudah menemukan ciri-ciri tersebut di dalam teks eksposisi yang berjudul Memelihara Ikan. Karena dalam teks tersebut adanya suatu langkah atau metode dalam memelihara ikan. Kemudian terdapat pendapat atau opini terhadap penulis kepada pembaca. Kemudian dalam teks tersebut bersifat tidak mempengaruhi, hanya memberikan informasi secara objektif. Berikutnya, ada yang sudah tahu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan topik utama. Selanjutnya, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan sesuai topik yang dipilih. Selanjutnya, penulis mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Nah, anak-anak sekalian, dari materi hari ini menyimpulkan struktur teks eksposisi terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis. Bagian argumentasi berisi argumen-argumen yang mendukung. Sedangkan penegasan ulang berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran tesis. Seperti pada teks memelihara ikan tadi, dapat pendapat, argumentasi, dan pengulangan pendapat. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca tentang penegasan yang disampaikan. Demikian materi kita hari ini. Tugas anak-anak di rumah adalah carilah contoh teks eksposisi tentang pendidikan maupun ekonomi. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.